Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niko Awi dari Budidaya Perikanan 5B NPM 18742046. Yang terhormat Bapak Ebro Barades SPI MSI selaku dosen pembimbing proyek usaha mandiri saya serta rekan-rekan yang saya cintai dan saya sayangi. Di sini saya akan memaparkan seminar proyek usaha mandiri saya yang berjudul Pendederan Ikan Nila Gift dengan Sistem Aquaponik. Poin-poin yang akan saya bahas di sini berupa latar belakang, tujuan, kerangka pikir, dan metode pelaksanaan yang meliputi waktu pelaksana, alat dan bahan, prosedur kerja, persiapan media dan pengaplikasian aquaponik, penebaran benih sampai dengan sampling dan pengamatan. Oke, langsung saja ke poin pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang, ikan nila gift atau nama latin Oryzomys niloticus merupakan salah satu komoditas air tawar yang paling banyak diminati oleh berbagai kalangan, baik masyarakat lokal maupun mancanegara. Ikan nila merupakan komoditas perikanan air tawar yang digemari masyarakat karena memiliki daging tebal serta rasa yang enak. Selain itu, ikan nila memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Ikan nila dapat bertumbuh dengan cepat serta mudah dibudidayakan. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan gizi dengan mengkonsumsi ikan nila karena mengandung sejumlah protein yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah tujuan. Jadi tujuan saya melakukan proyek usaha mandiri ini berupa mengetahui tingkat pertumbuhan panjang dan bobot dan LPH atau pertumbuhan harian panjang dan bobot, serta SR atau survival rate, dan mengurangi kandungan amoniak dengan limbah hasil budidaya. Selanjutnya adalah kerangka pikir. Kerangka pemikiran, kondisi lingkungan perairan sangat mempengaruhi keberhasilan kegiatan budidaya. Kandungan limbah dalam air yang cukup tinggi sehingga menurunkan kualitas air. Limbah tersebut berasal dari sisa pakan atau feses ikan. Dan untuk mengatasi itu semua, salah satu upaya untuk mengatasi masalah itu semua yaitu diterapkan dengan budidaya dengan sistem aquaponik. Aquaponik adalah gabungan budidaya ikan dengan tanaman dalam satu siklus produksi. Air kolam yang berisi kotoran ikan dan sisa pakan diresirkulasi ke media tanam yang diserap sebagai pupuk organik oleh tanaman. Sistem perputaran air yang melewati sebuah media filter sehingga air kembali ke dalam kolam tetap stabil dan sehat yang mencegah bakteri patogen berkembang. Kesehatan dan daya tahan ikan terjaga, nafsu makan tidak menurun sehingga pertumbuhan ikan dapat meningkat dan kematian dapat diminimalisir. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang pertama adalah waktu pelaksana. Proyek usaha mandiri ini berlangsung selama 30 hari, dilaksanakan pada bulan November hingga berakhir pada pertengahan Desember. Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan proyek mandiri itu berupa bak, kolam bak, dan pompa air, paralon, kabel, stop kontak, ember, kangkung potong, arang, dan test kit pH, test kit amoni, test kit DO, timbangan penggaris, dan alat tulis. Bahan yang digunakan dalam kegiatan proyek mandiri yaitu benih ikan nila, pakan PF 800, dan arang sebagai media tanam. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Yang pertama adalah persiapan media. Persiapan media dilakukan dengan membersihkan area sekitar kolam, kemudian letakkan bak kolam pada lokasi yang telah ditentukan. Setelah kolam letakkan, proses selanjutnya adalah perakitan pipa paralon atau wadah sirkulasi air untuk tumbuhnya kangkung. Selanjutnya diisi air dengan ketinggian sekitar 40 cm. Air yang digunakan berasal dari sumur bor. Kemudian air diendapkan atau didiamkan selama 5 hari. Pengaplikasian aquaponik. Pengaplikasian aquaponik atau
mengimplikasikan aquaponik pada siklus budidaya kali ini, yaitu dilakukan dengan cara mempersiapkan benih kangkung atau kangkung potong dan medianya. Di antaranya adalah cup gelas, cup gelas yang sudah dilubangi dan juga arang. Pertama, lubangi cup gelas 8 lubang, berkisar 8 lubang per cupnya, lalu masukkan arang sebagai media tanam sekaligus akar kangkung potong yang telah kita persiapkan tadi sekitar berukuran 15 cm. Akar kangkung di sini harus terendam atau berada di dasar dari cup gelas tersebut dan tertimpa sepenuhnya oleh media tanam yang berupa arang. Lalu gelas yang berisi arang dan bibit akar kangkung tersebut letakkan pada pipa paralon tempat resirkulasi air itu yang telah dibolongi. Aplikasikan pada kolam atau bak yang digunakan, lalu pasang pompa air pada input air paralon yang berposisi di ujung kolam dan berada di dasar, dan di akhir ujung pipa output ditaruh sebuah media kecil sebagai media filter tambahan biologis yang sudah dilubangi dan diisi bioring sebagai output terakhir sebelum air resirkulasi kembali ke kolam pendederan. Untuk lebih jelasnya bisa simak gambar berikut ini. Nah, untuk sketsanya gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah kolam, di situ ini adalah pompanya, dan ini adalah paralon tempat resirkulasi itu air. Ini adalah cup dan kangkung yang telah dilubangi tadi, dan ini adalah media tambahan berupa filter biologis tadi sebagai media tambahan. Air input melalui sini berputar resirkulasi melewati seluruh paralon ini dan berakhir di output ini. Nah, begitu. Selanjutnya adalah penebaran benih. Penebaran benih ini dilakukan setelah air didiamkan atau diendapkan selama 5 hari. Ukuran benih yang digunakan berukuran 3-5 cm sebanyak 150 ekor. Sebelum ditebar dilakukan aklimatisasi atau penyesuaian adaptasi terhadap benih yang kita beli tersebut. Lalu sehingga ini bertujuan untuk agar benih dapat beradaptasi dan tidak mudah stres pada saat perpindahan dari wadah packing ke kolam media budidaya kolam media pendederan ini. Selanjutnya adalah pemberian pakan. Selama kegiatan pemeliharaan pendederan ikan nila ini dilakukan pemberian pakan dengan frekuensi 3 kali sehari, yaitu pada pagi berkisar antara 6 sampai 7 waktu Indonesia Barat, siang pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat, dan sore pukul 17 sampai dengan 18. Dalam waktu 4 minggu, pakaian yang digunakan berupa pelet yang berjenis PF800 dengan menggunakan metode arsenization atau memberi pakan sekenyang-kenyangnya. Selanjutnya adalah sampling. Sampling bobot dan panjang dilakukan seminggu sekali dengan mengambil 10% dari jumlah populasi ikan dan dilakukan pada sore hari. Kemudian diukur setiap ikan dan kemudian dicatat. Setelah itu ikan ditimbang beratnya menggunakan timbangan dan dicatat hasilnya. Sampling dilakukan selama masa pemeliharaan sampai selesai. Pengamatan pertumbuhan meliputi pertumbuhan panjang. Yang pertama, pertumbuhan panjang ditentukan berdasarkan selisih antara panjang awal dengan panjang akhir, awal pemeliharaan dan akhir pemeliharaan. Selanjutnya adalah pertumbuhan bobot. Terus selanjutnya adalah tingkat kelangsungan hidup atau SHR, lalu laju pertumbuhan harian. Nah, selanjutnya adalah pengamatan kualitas air. Pengamatan kualitas air di sini berupa suhu, pengukuran pH, pengukuran DO. Nah, itu aja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya ucapkan, kalau jika ada salah saya minta maaf. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.